kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang heboh. Sebelum kita melanjutkan beritanya, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, channel Pabrik News. Semoga channel ini tetap bisa berkembang menayangkan berita-berita yang bermanfaat dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Baiklah saudaraku semuanya, dari kita lanjutkan beritanya berikut ini. 3 alasan mengapa Kang Deddy Oga buka kembali tambang Cigudeg Parung Panjang. Pertama, KDM masih menunggu jalur tol khusus tambang terrealisasi. Kedua, KDM merasa dipermainkan dengan data penerima kompensasi. Dari yang tadinya 3.000 orang mendadak melonjak jadi 18.000 orang. Terakhir, KDM lebih memprioritaskan keamanan dan keselamatan nyawa warga ketimbang segelintir pihak yang mencari keuntungan tanpa melihat dampak buruknya. Membuka tambang, izin lokasinya ada, kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang. Tapi kan sebenarnya yang disebut kerja di sektor tambang kan tidak semuanya kerja di sektor tambang. Kan ada yang berdiri di jalan aja tiap hari dapat setoran. Kan ada aktivisnya. Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Kenapa? Kan yang harus dipikirkan bukan yang hanya bekerja pada sektor tambang. Yang dipikirkan adalah jalur Parung Panjang. Yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang. Dan itu jumlahnya juga kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kita santuni, yang sakit kita obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kita bangun tamat sampai Banten dengan anggaran yang sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tinggal bagaimana menangani persoalan tambangnya, kan gitu loh. Nah, pertimbangannya adalah kalau dibuka jalannya mau lewat mana?
mau tidak mau harus lewat Parung Panjang lagi. Kalau lewat Parung Panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parung Panjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan. Yang berikutnya, pemerintah provinsi juga memberikan tawaran solusi. Berulang-ulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar. Upahnya kan mereka hanya 40.000 sampai 50.000 per hari tanpa BPJS, tanpa asuransi ketenagakerjaan. Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat, membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya nggak ada yang ngasih. Gitu loh. Udahlah, kalau bicara tambang itu kan bicara sesuatu yang menggoda sebenarnya bagi gubernur, gitu kan. Apa sih yang tidak tergoda oleh tambang? Tambang apapun cukup menggoda, apalagi tambang perkawinan. Assalamualaikum guys. Ini sekarang hari Senin tanggal 4 Mei ya, terjadi banjir bandang. Ini di daerah Sukajaya guys, di Bojong ini. Ini jembatan yang menuju dari Bojong itu ke Prakan Panjang guys, yang terhubung langsung ke lembur Prakan Panjang. Buset, ini dahsyat banget ini airnya guys, sampai setinggi ini. Ini kan jembatan ini tinggi banget, tingginya hampir ada mungkin 6 meter dari dasar itu, 7 meteran lah guys. Itu banjirnya dahsyat banget guys. Ini barusan kejadiannya jam 4 sore ini guys. Ini di desa Sukajaya, kecamatan Jonggol ya guys. Dan banyak juga yang rumah-rumah di pinggir terbawa arus ini guys. Dan yang lainnya sudah nggak tertolong. Rumah yang di pinggir jalan itu, yang di pinggir kali udah hanyut-hanyut ini guys. Ini airnya dahsyat banget ini guys, luar biasa. Hujan deras yang mengguyur desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuat tebing setinggi 30 meter longsor. Akibatnya 3 warga tertimbun material longsor. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, namun seorang warga atas nama Bidong, 60 tahun, tewas. Jasadnya ditemukan tertimbun tanah. Untuk mengevakuasi korban, puluhan petugas gabungan dikerahkan ke lokasi. Keluarga korban yang menyaksikan proses evakuasi langsung menangis begitu petugas membawa korban ke mobil ambulans. Hari ini korban yang meninggal dunia adalah 1 orang yang tadi barusan kita ketemukan. Kemudian rumah ada 3 rumah yang longsor tapi tidak ada korban jiwa. Kemudian yang kena banjir itu ada sekitar 6 rumah di daerah Sukadamai. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Dramaga untuk keperluan otopsi. Selanjutnya korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi disorot keras. Janji yang dianggap tidak ditepati. Ada apa sebenarnya? Gila banget. Nama Kang Deddy Mulyadi kembali jadi sorotan setelah ratusan warga Bogor Barat turun langsung ke jalan. Sebelumnya, Kang Deddy Mulyadi sempat menjanjikan bantuan dan solusi setelah penutupan tambang yang berdampak pada mata pencaharian warga. Namun hingga kini, banyak warga yang merasa janji tersebut belum benar-benar terrealisasi. Dalam aksi tersebut, terlihat juga sejumlah poster yang menyinggung janji Kang Deddy Mulyadi dan meminta kejelasan. Warga menuntut bantuan kompensasi hingga pembukaan kembali tambang legal agar bisa kembali bekerja. Di sisi lain, banyak juga masyarakat yang mendukung langkah penutupan tambang demi keselamatan dan lingkungan. Namun, polemik ini tetap membuat nama Kang Deddy Mulyadi kembali jadi perhatian publik. Menurut kamu, gimana soal masalah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Gila banget. Oh, itu jalan kabupaten. Iya, mau ke selatan ya? Aman.
Udah kamu paling batu dah. Lagi yo banjir. Ini ngareling ya Allah, ya ngareling. Ngareling. Yo banjir apa? Parah ya weh, tajam murah. Yuk kamu paling di atas aing. Mana yo orang yo? Tanah benar dia. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tengah lur. Bahaya ieu mah lain cak leutik lain ieu mah badak ieu mah. Satu jelema kota bawa mah. Oh, selamatkan. Tapi ya Allah. Oh, itu kabo palit. Jelema kabo palit. Allah Akbar. Ya Allah, korban. Ada korban guys, di Apus Taman Sari guys. Alamat Cikaret. Depan angkanya. Depan lapangan Cibogel, Tanah Sakura. Beda, ini Bogor. Angka APBD-nya 12 triliun, nggak main-main. 12,4 triliun, hampir setengahnya dari anggaran Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau sudah jadi Bupati Bogor itu sudah jadi setengahnya Gubernur Jawa Barat. Tapi saya selalu berulang-ulang ngomong dan viral di mana-mana. Hati-hati terhadap tanah Bogor. Mana Bupati Bogor dan pengusaha tambang yang demo minta KDM buka kembali tambang? Lihat ini, banjir bandang. Bela tambang Bupati Bogor lawan KDM. KDM di demo penambang di Bogor supaya buka lagi tambangnya. Yang bikin ironis Bupati Bogor Rudi Susmanto ikut di barisan penambang. Perintahkan KDM buat buka tambang. Kalau mau jujur, langkah KDM nutup tambang itu bukan soal anti bisnis, tapi ini soal nyawa. Berapa banyak orang yang harus jadi korban di jalur Parung Panjang Rumpin akibat truk tambang lewat ugal-ugalan. Jalan umum dipakai kayak jalur pribadi dan yang jadi korban justru rakyat. Jadi saat tambang ditutup itu bukan keputusan emosional, itu keputusan yang utamain keselamatan manusia di atas keuntungan segelintir orang. Terus soal lingkungan, Bogor ini bukan sekedar wilayah tambang, tapi daerah penyangga. Kalau dikeruk tanpa kontrol, dampaknya bukan cuma lubang di tanah, tapi banjir, kekeringan, dan kerusakan jangka panjang. KDM lagi narik rem sebelum semuanya terlambat. Lebih baik ditata sekarang daripada jadi warisan bencana. Sekarang pas tambang ditutup KDM, lihat reaksinya. Demo pakai puluhan tronton sampai merusak fasilitas umum. Itu bukan aspirasi, itu tekanan. Justru di situ kelihatan ada arogansi yang selama ini dibiarin. Kalau pemerintah mundur di titik ini, artinya hukum bisa dibeli dengan materi dan intimidasi. Di sini gua salut sama KDM. Nggak bergeming karena tahu pemerintah nggak boleh kalah sama para cukong yang korbanin nyawa rakyat buat keuntungan pribadi. Terakhir soal jalan, itu dibangun dari pajak rakyat, tapi rusaknya karena ulah yang sama. Truk overkapasitas, aturan dilanggar, siap jalan hancur, rakyat yang bayar lagi. Ini yang bikin gak adil. Ini bukan sekedar penutupan tambang, ini pesan tegas. Negara harus berpihak pada keselamatan lingkungan dan kepentingan rakyat, bukan tunduk sama tekanan yang selama ini merasa kebal aturan, dan kita tetap bersama KDM. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi siapkan. Emang the best deh, pokoknya Bapak Rudi keren. Saya tahu Pak, Bapak membela masyarakat sendiri, dan saya tahu Bapak nggak mau masyarakat Bapak susah, dan saya pun tahu Bapak nggak mau didemo oleh masyarakat.
Sekarang saya tanya, Bapak tahu nggak waktu jalan dari Parung Panjang sampai Cigudeg jalannya hancur? Ya? Bapak tahu nggak tronton kanan kiri yang nggak beraturan arahnya dari mana? Hah? Nggak tahu kan? Bapak tahu nggak korban jiwa di Bogor Barat? Apakah Bapak mendatangi pihak korban? Saya pengen tanya Pak itu Pak. Pak, dulu ya selama dipimpin oleh RK, saya nih sebagai warga Cigudeg merasa Bogor Barat tuh kayak nggak diperhatiin oleh RK. Nah, sekarang Bapak Dedi sebelum 1 tahun belum menjabat, Parung Panjang langsung dirapihin Pak, langsung dibagusin jalannya. Ya, kita nih masa punya gubernur Pak, dulu mah kagak, asli kagak punya gubernur dulu mah. Dan saya mau nanya nih, yang kemarin demo katanya kalau tambang nggak dibuka mau keluar di Jabar, silahkan. Lah kalian data nih yang pemindah silahkan kalian pindah. Mau bikin kota sendiri kek, mau ke Banten kek silahkan. Jangan bawa-bawa nama Bogor Barat, karena gue juga gak mau keluar di Jabar. Tahu nggak lo, dulu waktu pas Banten keluar, sekarang masyarakat kayak gimana? Banyak yang nyesel. Dan gue nggak mau keluar dari Jabar. Tapi kalau lo mau pindah silahkan, bawa saudara lo, tetangga lo yang mau ikut pindah silahkan keluar dari Jabar ya. Mau bikin kota sendiri terserah, mau masuk ke Banten silahkan, terserah dah ya. Jangan bawa-bawa Bogor Barat yang nggak ikut-ikutan, oke? Salam jawab. Bupati Bogor Barat ternyata sudah beberapa kali mengajak seorang Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan pengusaha-pengusaha tambang. Ayo, ngapain ayo ngajak-ngajak Kang Deddy ayo. Tapi ternyata Kang Deddy Mulyadi tetap teguh dalam pendirian karena ingin memberikan keselamatan kepada alam Bogor. Terutama polusi udara yang sudah rusak oleh kendaraan, debu-debu jalanan yang sudah rusak, lalu jalan-jalan yang banyak kecelakaan karena mobil-mobil tambang. Kang Deddy Mulyadi tetap istiqomah, ternyata susah diajak-ajaknya ya. Daerah Bogor itu betul-betul sehat lagi, hutannya kembali normal, tidak ada bencana alam lagi.